Hari ini kita mendapat kesempatan untuk mewawancari Pak Joni Hermana. Beliau adalah rektor dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Tentunya banyak hal menarik yang akan beliau sharing pada kita. Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Langsung saja kita memulai perbincangan ini Pak. Mohon dijelaskan Pak tentang perjalanan karir Bapak sebagai akademisi Pak. Tidak terlalu banyak sebetulnya, karena saya lulus S1 dari Bandung, dari ITB tahun 86. Kemudian setelah itu saya langsung menjadi dosen di ITS. Oh, langsung dari ITS. Ya, kemudian tahun 89 sampai 97 ya, saya sekolah terus gitu. Sekolah terus. Di Belgia dan di Inggris. Setelah itu kembali dan berkarir terus sampai sekarang gitu. Jadi ya bertahap lah gitu. Jadi mulai jadi ketua program pasca sarjana, kemudian wakil dekan, kemudian sampai rektor sekarang. 2015 ya Pak ya, jadi rektor. Iya, 2015. Iya. Nah, lantas konsep yang Bapak terapkan di ITS itu apa ya Pak, dalam membangun lembaga pendidikan yang Bapak pimpin? Begini, saya melihat ya di Indonesia itu banyak orang pintar, tapi kepintaran itu kemudian digunakan untuk minteri orang lain. Oh, benar. Ya, yang bahaya itu minteri rakyatnya sendiri. Jadi ketika saya menjadi rektor, saya memang punya misi bahwa kita harus merubah attitude seperti ini gitu ya. Jadi tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga kita transfer nilai, value ya. Value yang kita anut tentunya harus mengacu kepada prinsip keyakinan yang kita punya. Kalau kita Islam, ya kita Islam yang baik. Kalau kita Kristen yang baik dan seterusnya. Nah, ini kita coba tanamkan ke mahasiswa kita. Sehingga dengan demikian kami berharap bahwa mahasiswa yang dihasilkan betul-betul merepresentasikan manusia Indonesia yang sesungguhnya gitu, punya jiwa nasionalisme tapi juga santun, punya attitude ya, itu yang penting gitu ya. Jadi saya memang mengutamakan transfer nilai ya dalam proses pendidikan di ITS, tidak hanya sekedar kepandaian gitu, karena kepandaian orang pandai banyak di Indonesia gitu ya. Lantas ini Pak, bagaimana Bapak bersama ITS memberikan kontribusi kepada dunia pendidikan nasional Pak? Dari pendidikan tinggi itu sebetulnya yang diharapkan adalah menghasilkan inovasi sains dan teknologi yang pada prinsipnya bermanfaat untuk masyarakat. Jadi sebetulnya ketika kita menjadi perguruan tinggi, apalagi ITS ini sudah menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, itu kita fokuskan pada dua hal. Pertama, kita ingin memberi kontribusi nasional. Dalam hal ini, inovasi teknologi yang kita hasilkan itu betul-betul berdasarkan kebutuhan dan diaplikasikan nanti untuk masyarakat. Dan yang kedua, mengangkat marwah Indonesia ya di level internasional melalui publikasi ilmiah gitu ya. Jadi dua hal itu sebetulnya yang jadi fokus kami dari segi performance perguruan tingginya. Tetapi secara keseluruhan, kami kan sebetulnya mendidik calon-calon penerus bangsa ya. Nah, itu yang sebetulnya menjadi fokus utama kami sesungguhnya, yaitu bahwa kita ingin menghasilkan generasi yang unggul lah gitu ya. Unggul dan memberikan nilai. Karena kalau ahli teknik itu atau ahli engineering itu dididik bidang keteknikan saja, saya khawatir jadi tukang gitu ya. Saya tidak mau jadi itu. Saya ingin mereka jadi leader gitu ya, punya leadership gitu yang bagus, punya entrepreneurship yang bagus, dan yang lebih penting lagi akhlaknya bagus gitu ya. Itu penting bagi saya gitu. Terus selama Bapak memimpin ITS, apa aja sih Pak yang ditambah untuk menambah? Gini ya, anak-anak sekarang itu tidak lagi seperti zaman saya waktu kecil. Anak-anak sekarang ini tidak cukup dengan hanya diam, nggak boleh, jangan gitu ya. Pasti mereka akan melawan gitu dengan argumentasinya mereka sendiri. Nah, sehingga kita lebih mengutamakan leading by example gitu. Jadi kita harus memberi contoh, jadi teladan. Jadi mau tidak mau kita harus terlibat. Makanya ketika saya mengatakan kita harus membangun mental, spiritual kita agar kita itu tidak hanya sekedar mencari gelar, mencari posisi, mencari jodoh yang cantik, yang baik gitu ya. Tapi juga
ada cita-cita luhur di belakang itu gitu. Karena itu saya bilang ke mahasiswa saya bahwa kita harus kembali lagi kepada apa yang menjadi landasan keyakinan kita. Sebab itu yang paling hakiki. Bagaimana contohnya? Saya paksa mereka untuk sholat subuh berjamaah misalnya. Kalau yang muslim, karena kita kan mayoritas mahasiswa kita muslim. Kita paksa sholat subuh berjamaah. Pada saat yang bersamaan, yang Kristen pun mengadakan kegiatan yang sama, tetapi dalam formatnya yang sesuai. Demikian juga Hindu, yang Buddha begitu. Jadi saya paksa untuk itu dengan contoh gitu lah. Itu salah satu yang perlu saya sampaikan gitu. Bapak kan pernah mengatakan ya Pak, bahwa ingin menjadikan ITS ini sebagai PTNBH terbaik ya Pak di Indonesia. Itu sudah sejauh mana sih Pak yang Bapak lakukan Pak? Gini ya, sebetulnya kita itu menjadi PTNBH yang ke-11 di Indonesia. Dari sekitar 130 PTN negeri. Ketika menjadi PTNBH itu, 7 sebelumnya sudah bergerak menjadi PTNBH secara utuh. Terus karena kita baru, kita berusaha untuk belajar dari yang baru. Ternyata saya melihat PTNBH yang sudah duluan dari kita juga tidak well established gitu. Mereka juga sedang memberi bentuk. Karena itu daripada nunggu mereka, kita bikin membuat upaya untuk mencari bentuk yang lebih ideal gitu ya. Jadi kenapa kita menjadi followers, lebih baik menjadi leader, ya menjadi itu ya, pelopor gitu. Karena itu ketika mereka masih ribut-ribut soal bagaimana kontribusi pemerintah terhadap PTNBH-nya, karena secara prinsip kan ketika kita berbuat PTNBH, kita itu diberi otonomi untuk mengembangkan kampus dari semua segi. Dari segi pendidikannya, pendidikan, kemahasiswaan, dan finansial dan sebagainya. Tapi di sisi lain, karena kita masih PTN, artinya milik pemerintah, saham terbesarnya, kita masih tergantung pada pemerintah, sehingga beberapa pimpinan perguruan tinggi PTNBH ini masih mengharapkan subsidi dari pemerintah. Kalau menurut saya itu kurang begitu bijak gitu loh. Memang kita harus gitu, tapi itu bukan yang utama. Justru dengan kebebasan yang diberikan, otonomi yang diberikan, kita harus mampu melakukan terobosan ya. Itu sebabnya saya mengatakan, ayo kita menjadi PTN yang ingin memberi contoh bahwa sesungguhnya kemandirian itu harusnya diterjemahkan dengan upaya kita mengembangkan secara mandiri gitu. Walaupun tentunya belum tentu berhasil ya, tapi kita paling tidak punya usaha dan punya konsep lah gitu. Contoh terobosan-terobosannya itu apa ya Pak? Beberapa mungkin bisa Bapak sebutkan. Jadi ya sejak pertama kali kita mendeklar kita jadi PTNBH itu kurang lebih transisi sekitar 2 tahun yang lalu, 1,5 tahun lalu ya. Saya sudah langsung bilang ke mahasiswa, kita berubah menjadi PTNBH dan kita tidak akan menaikkan UKT gitu, misalnya SPP ya. Karena kan selalu mahasiswa tuh biasanya yang jadi concern tuh, wah jadi PTNBH otonomi naik gitu. Saya bilang tidak akan gitu. Kenapa saya lakukan gitu? Karena saya tahu bahwa income perguruan tinggi kan bukan hanya mahasiswa. Nah, kalau saya mau men-setting paradigma bahwa sumber pendapatan kita dari perguruan dari mahasiswa, maka kita tidak punya usaha lain yang kreatif gitu untuk mencari pendapatan secara lebih menyeluruh. Akhirnya mahasiswa yang jadi korban. Makanya saya sengaja begitu sebetulnya menekan teman-teman sendiri. Ayo, saya tutup sumber dari mahasiswa, kita cari dengan cara yang lain gitu misalnya. Jadi kita bikin macam-macam usaha lah gitu. Macam usaha biar mereka mahasiswa itu. Betul. Dan sebetulnya bukan soal mahasiswanya bagi saya. Justru mengkreativitasan kita. Para sivitas akademika ITS terutama dalam hal ini para dosennya. Dengan ditekan seperti itu kan seolah-olah tidak ada pilihan lain kecuali berusaha gitu. Kan sebetulnya sumber kita banyak ya, kerjasama dengan pihak ketiga, industri, perusahaan. Terus kemudian kita juga bisa kerjasama dengan luar negeri. Itu juga peluang-peluang itu banyak. Mereka itu punya uang tapi tidak ada, mereka butuh mitra, tidak ada itu gitu ya. Tidak ada manpower-nya yang bisa beli. Nah itu kita manfaatkan itu. Terus kemudian kita juga bisa berkompetisi mendapatkan hibah internasional. Itu juga banyak. Nah sekarang tinggal mau nyusun proposal kan gitu kan. Jadi sebetulnya kuncinya di situ terus gitu. Hanya yang jadi masalah mau apa enggak gitu. Nah untuk supaya mau saya tekan aja, tidak akan saya mengambil dari mahasiswa gitu. Walaupun di sisi lain dengan adanya inflasi seperti sekarang, seharusnya
tetap saya harus naikkan sedikit, menyesuaikan sesuai dengan itu. Ya, bukan ya. Tapi nggak apa-apa. Enggak, sementara ini sama sekali tidak ada, gitu, konsekuen gitu. Nah, nanti begitu itu baru kita sosialisasi. Kita sudah mencapai gini, kinerja kita sekian, kita akan memberi servis yang lebih baik, baru mereka pasti sepakat akan dinaikkan, gak ada masalah gitu. Dan saya sudah berhitung sebetulnya kalau saya menaikkan anggaran UKT untuk mahasiswa itu kenaikannya tidak banyak, hanya nambah paling 50 miliar satu tahun itu. Artinya lebih banyak sengsaranya nanti karena menambahnya tidak banyak, tapi di sisi lain demonya kita buat bank energi yang gitu. Saya lebih baik membangun kebersamaan. Jadi artinya ketika saya berubah menjadi PTNBH, saya mengatakan kepada mahasiswa, saya tidak memperlakukan saudara sebagai mahasiswa dalam pengertian di bawah saya. Saya ingin memperlakukan saudara sebagai mitra, gitu. Karena itu saya ingin saudara menjadi bagian dari mereka yang berpikir bagaimana supaya kita maju, gitu. Jadi kita anggap mereka itu mitra, sehingga dengan demikian mereka punya tanggung jawab, gitu. Jadi sekarang tuh saya sistemnya begitu. Kepada mahasiswa. Terus boleh disebutkan Pak prestasi-prestasi yang telah ditorehkan ITS selama kepemimpinan Bapak, Pak? Yang jelas itu ya, kalau dari kemahasiswaan misalnya tahun 2016 yang terakhir ini kita menjuarai tidak kurang dari 620 kejuaraan dari nasional maupun internasional oleh mahasiswa kami. Nah, ini target kita padahal sebetulnya cuma 250. Itu dari targetnya hampir ya, jauh melibatkan. Jadi dalam satu hari itu kurang lebih 1,8 kali piala lah gitu yang kita dapat. Terus kemudian dari segi publikasi yang seperti yang saya bilang, kita itu memproduksi publikasi ilmiah internasional yang berindeks Scopus atau sejenisnya itu atau setara itu sekitar 704 dalam satu tahun 2016. Padahal sejak ITS berdiri dari mulai tahun dari tahun 1960 sampai 2015 produksi kita itu hanya 1.500. Jadi hanya dalam satu tahun kita bisa menghasilkan hampir setengahnya dari produksi publikasi kita selama 55 tahun. Jadi artinya kan sebetulnya kita punya potensi, tetapi tidur gitu ya. Tidak ada yang menggerakkan gitu. Atau bukan tidak ada yang menggerakkan, mungkin ada sih, tapi tidak masif cara menggerakkannya gitu ya. Saya pikir di sini memang pendekatan saya bukan merintah, tapi saya juga memberikan contoh gitu. Artinya dalam hal publikasi misalnya, saya mengatakan saya tidak peduli rektor, tidak peduli dekan, semua harus publikasi. Nah, akibatnya saya juga maksa diri saya untuk publikasi juga gitu. Walaupun sibuk gitu ya. Harus menyempatkan diri. Harus menyempatkan, memberikan contoh. Dan itu nyatanya ternyata menghasilkan itu ya, menghasilkan hasil yang cukup memuaskan lah. Walaupun saya harus bertanya-tanya, ini kebetulan atau apa ya gitu ya? Apakah sistem sudah terbentuk? Nah makanya tahun ini kita targetkan 1.000. Kita ingin tahu mampu apa enggak kita. Tahun 1.000. Kalau kita berhasil mencapai 1.000 itu berarti sistem sudah terbentuk dan berarti kita bisa mencapai sekarang kan ranking kita kelima untuk publikasi internasional di se-Indonesia itu, bisa menyodok perguruan tinggi di atasnya gitu. Jadi saya kira itu. Terus ya mungkin beberapa penghargaan banyak ya, tapi kecil-kecil lah gitu. Artinya seperti kita menjadi kampus paling hijau se-Indonesia nomor 2 ya, saya Eco Green Campus misalnya. Terus kemudian yang BLU itu sapu angin ya Pak, kalau sapu angin ya kita memang sudah 7 tahun berturut-turut juara Asia Pasifik ya. Dan itu hanya salah satu ya. Yang lainnya kan banyak. Kan seperti yang saya sampaikan, kita sampai 620 penghargaan. Jadi seperti sekarang pun tiap hari kayaknya itu ada aja berita mereka dapat ini ya. Ya disyukurilah gitu. Walaupun sebetulnya dari sisi finansial kita agak kewalahan juga, sebab mereka tiba-tiba datang, Pak kami mau ke Amerika, Pak kami mau ke Inggris. Aduh, bagaimana ya? Karena bagaimana kita harus kontribusi kan. Walaupun di sisi lain kita tidak pernah memberi penuh ke mereka, jadi kita hanya
Seperti misalnya tim paduan suara ya, kita cuma ngasih 300 juta. Setelah itu mereka cari sendiri hampir 2M mereka cari. Nyari sponsor atau Ngasih sponsor segala macam ya. Kreatif ya, keren. Ya harus saya kira ya. Karena kalau nggak bisa pergi. Termasuk mereka ngamen gitu ya, bikin show gitu ya, cari. Jadi obsesi saya cuma ingin menyelesaikan tugas saya sebaik-baiknya, husnul khotimah sudah gitu. 2019, di mana dalam hal ini saya sudah bisa membentuk sistem PTNBH, sistem organisasi PTNBH, sistem organisasi dan manajemen PTNBH secara baik sehingga siapapun nanti penerusnya tinggal jalan aja karena sistem yang saya bentuk. Seperti ITS sekarang itu kita mengembangkan sistem SIM ya, sistem informasi yang terintegrasi menggunakan berbasis IT untuk semua urusan. Semuanya. Ya, jadi dari mulai kemahasiswaan, pendidikan, akademik ya, terus kemudian penggajian, remunerasi, kemudian kepangkatan dan sebagainya. Nanti kalau itu sudah beres semua kan orang tinggal ngisi. Mudah ya Pak. Mudah. Jadi sudah berbasis IT kan kita istilahnya perguruan tinggi sains dan teknologi ya, masa tidak mampu memanfaatkan itu. Kalau itu sudah tidak perlu lagi, sudah cashless, paperless gitu maunya gitu. Nah itu yang saya ingin arahkan ke situ nanti. Jadi 2019 pokoknya landasan sudah bagus, sistem sudah jalan, sudah cukup bagi saya gitu. Kalau manajemen PTNBH itu sendiri gimana Pak yang untuk di ITS? Maksudnya apanya? Ini kan sistem udah dijelasin yang semua berbasis IT, tapi kalau manajemen PTNBH di ITS itu? Gini ya, kalau perguruan tinggi itu ada 3 level. Jadi perguruan tinggi yang pertama, yang paling istilahnya paling basic itu, yaitu disebut perguruan tinggi negeri Satker. Terus yang kedua PTN BLU, dan yang ketiga yang paling tinggi yang sudah otonomi PTNBH ini. Nah untuk PTNBH ini memang karena sifatnya itu lebih pada otonomi kampus gitu ya, sehingga diperlukan inisiatif-inisiatif dalam melakukan perubahan itu, menjalankan PTNBH agar kita bisa betul-betul eksis sebagai PTNBH. Nah itu kan tidak hanya harus saya saja yang punya itu, tapi semua yang ini termasuk karyawan tuh punya itu, punya persepsi yang sama soal itu, dan yang lebih penting merubah cara berpikir dan cara bekerjanya. Kalau sekarang kalau di semua pegawai negeri kesannya kok santai-santai gitu ya kan, kita nggak bisa lagi begitu gitu ya. Kita harus betul-betul melayani sifatnya, mencari inisiatif dan sebagainya. Karena itu kita secara rutin ini mengirim sekitar 60-80 karyawan bukan dosen ya ke luar negeri untuk magang ya. Kita kerjasama dengan Thailand. Jadi ada 8 universitas kayaknya di Thailand yang kita datangi. Jadi kita kirim, ada perpustakaan, ada tata usaha, pokoknya tergantung porsi mereka, biar mereka tahu mereka koleganya di luar tuh kerja seperti apa gitu ya. Jadi dalam itu mereka punya apa sense lah gitu ya. Bukan pelajar atau bukan Pak? Enggak, kita cuma mengunjungi beberapa itu karena kalau dengan biayanya terlalu mahalnya. Jadi kita cuma datang ke Singapura supaya melihat gitu ya, mengunjungi universitas di sana, terus beberapa objek lah gitu. Paling tidak membuka wawasan gitu, mereka gitu, supaya punya PD lah, perasaan diri, percaya diri. Mahasiswa yang masuk SBMPTN kan ITS adalah institusi yang mengolah data SBMPTN. Jadi semua mahasiswa atau calon mahasiswa se-Indonesia itu diolah di ITS itunya, datanya, sehingga kita tahu yang masuk ke ITB katakanlah, ke UI, ke ITS kita tahu, dan ITS selalu berada kurang lebih di 3 besar. Artinya dari segi kemampuan intelektual mahasiswa kita lumayan gitu ya, dibandingkan mahasiswa Indonesia lain lah gitu, cukup kompetitif, sehingga buat apa memoles itunya gitu ya. Keilmuannya disentuh sedikit aja udah bisa nyari sendiri kok gitu. Di kita tuh kalau sehari-hari tuh mahasiswa tuh hampir 24 jam di kampus kok, ngerjakan apa, mereka senangnya ngumpul dan bersama gitu. Jadi dalam soal itu kita nggak pernah kesulitan, makanya saya seperti ikut lomba di mananya kadang-kadang menang terus gitu ya. Walaupun kadang-kadang tidak nomor 1, tapi artinya selalu dapat nomor gitu. Itu kan sebetulnya menandakan bahwa dari segi intelektual mereka sudah terbentuk. Nah, tinggal memoles yang ininya. Yang soft skillnya, apalagi kita sudah menganalisis kurang lebih 70% masyarakat kita tuh dari golongan menengah ke bawah, dari ITS itu mahasiswanya. Harapan Bapak Pak ke depannya Pak, ada lagi harapan? Gini ya, yang jadi istilahnya kalau bisa dibilang keprihatinan gitu ya. Keprihatinan saya itu, kita kan negara besar,
kita tuh 250 juta penduduk. Tapi yang terjadi adalah bahwa misalnya dari segi performance universitas, publikasi kita tuh jauh di bawah Malaysia. Apalagi Singapura gitu ya. Singapura, Malaysia itu jauh di atas kita, Thailand di atas kita. Nah ini kan sebetulnya ironi gitu ya. Menurut saya ini tidak boleh terjadi. Makanya kita sekarang di perguruan tinggi itu sedang berusaha untuk menyusul paling tidak Thailand tahun ini tuh kita ya. Ini pertanyaan terakhir nih Pak, pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah mungkin Pak? Sebetulnya gini ya, saya itu melihat konsep support pendidikan yang terjadi di Indonesia itu tidak pernah sinambung. Jadi masing-masing itu punya program dan prioritas sendiri yang pada akhirnya mengabaikan apa yang seharusnya menjadi sesuatu yang sinambung. Seperti misalnya ya contohnya dalam hal pengakuan lulusan kita di luar negeri, itu tuh sebetulnya akan bisa tercapai dengan mudah apabila pemerintah misalnya menjadi anggota Washington Accord gitu. Menjadi asosiasi pendidikan dari sisi negaranya. Sehingga kalau kita sudah termasuk anggota itu, otomatis yang di bawahnya itu tinggal ngikuti. Sekarang tuh yang terjadi apa? Kita justru berjuang sendiri-sendiri melakukan akreditasi secara internasional. Misalnya seperti ITS, kita akreditasi ke ABET. Iya Pak. Ya, di situ untuk akreditasi ABET itu kita itu setidaknya mengeluarkan uang 2 miliar. Cukup besar. Iya, padahal di ITS misalnya kita punya 30 program studi. Ya. Kalau satu-satu itu kan berapa puluh miliar kita keluarkan gitu. Nah, jadi artinya sisi support yang diberikan pemerintah tuh menurut saya tuh harus terus diperbaiki, dan yang lebih penting lagi harus continue gitu. Artinya tuh merupakan bagian dari proses jangka panjang, bukan sadet sanyet gitu kalau bahasa Jawa tuh. Iya betul. Jadi sekarang ini, sekarang itu, terus ini diganti tidak dilanjutkan. Akibatnya tuh kita tidak maju-maju. Kita kalah lah dalam soal ini dari Malaysia misalnya ya. Walaupun kita ke Malaysia itu kadang-kadang suka sebel-sebel gitu ya. Tapi di sisi lain kita harus menghormati apa yang mereka lakukan. Mereka lebih disiplin, mereka lebih terencana dan jangka panjang, dan konsisten di situ. Wah, tertib loh orang Malaysia itu. Nah kita tuh tidak bisa, kita tuh senangnya kan serba instan. Begitu ini ganti. Seperti contohnya ya apa yang dilakukan Habibie dulu kan itu sebenarnya jangka panjang. Tapi orang tidak sabar, akhirnya diputus. Akhirnya bubarlah seperti yang terjadi sekarang ya. Padahal ketika waktu itu pimpinan negara kita ke Brasil misalnya, Presiden Brasil langsung menyalami pimpinan kita, siapa waktu itu yang ke sana ya, Pak Yusuf Kala atau siapa saya lupa. Ya dia bilang begini, terima kasih ya kami kepada Indonesia, karena dengan bantuan engineer Indonesia kita berhasil membuat industri pesawat ya. Dan industri pesawatnya Brasil itu yang kita beli. Siapa yang membangun itu? Itu berapa ratus alumni dari IPTN yang dulu terpaksa harus kabur gitu ya. Atau harus pergi ke luar negeri gara-gara tidak ada tempat di sini karena pabriknya ditutup, jadi pabrik panci katanya. Dari sekian kesibukan Bapak sehari-hari, apa tips-tips Bapak mungkin dalam apakah itu olahraganya atau dengan hubungan time dengan keluarga seperti itu sih Pak? Jaga Bisa diceritakan sedikit? quality time gitu, me time ya. Kalau saya memang kebetulan waktu saya sekolah di luar itu, saya dulu kan pernah di Inggris, pernah di Belgia, di Kanada. Saya tuh memperhatikan ya, ternyata walaupun kita bilang bahwa mereka tuh sangat individualis ya, tapi hubungan keluarga tuh baik sekali loh. Jadi yang namanya orang tua itu selalu ngantar anak ke kampus, atau jangan ke kampus ya, ke sekolah. Ke kampus pun gitu, saya juga sampai heran, ini anak-anak kok kayak anak kecil aja. Tapi mereka tuh ternyata hubungannya sangat dekat. Jadi hubungan orang tua dan itu sama dekat. Itu yang saya tiru. Jadi walaupun saya sampai sekarang pun saya masih menyempatkan dia ngantar anak saya ke sekolah. Walaupun saya bukan orang tua yang ideal lah saya kira ya, tapi di sisi lain saya berusaha untuk dekat dengan anak walaupun ya dengan segala macam kekurangannya lah, saya kira gitu ya.
Kalau olahraga Bapak biar bugar gitu gimana Pak? Iya, saya tuh ya ini kelemahannya ya. Saya jadi dari hari dulu saya bermain tenis ya, tapi sekarang praktis nggak bisa karena hari main tenis saya itu bersamaan terus dengan waktu rapat atau ada tamu, akhirnya praktis enggak. Jadi sekarang saya pakai pedometer aja, jalan kaki. Sekarang sudah berapa cuma dilihat itu aja. Sekian perbincangan hangat kami dengan Pak Joni Hermana. Semoga menginspirasi. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di majalah Man Obsession edisi Juni 2017 atau bisa diakses di www.manobsession.com.